Halo semuanya, selamat datang pada pembelajaran fisika kelas 12. Bersama dengan saya, Mr. Kosmer Adi Kristo Naibaho. Di pertemuan yang pertama ini, kita akan membahas bab 1 mengenai rangkaian listrik arus searah. Adapun topik yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, diantaranya mengenai kuat arus listrik, alat ukur listrik, hukum Ohm, dan hambatan pada kawat penghantar. Untuk lebih jelasnya mengenai topik ini, silakan perhatikan penjelasan berikut ini. Arus listrik dapat didefinisikan sebagai aliran muatan listrik positif. Pada sebuah baterai terdapat dua kutub. Bagian yang menonjol ini adalah kutub positif. Sedangkan bagian bawahnya adalah kutub negatif. Arus listrik itu mengalir apabila kutub positif dan kutub negatif dihubungkan dengan sebuah kawat penghantar. Arus akan mengalir dari potensial tinggi atau kutub positif menuju kutub negatif baterai. Yang sebenarnya terjadi saat kutub positif dihubungkan dengan kutub negatif dengan sebuah kawat penghantar adalah elektron yang bergerak dari arah sebaliknya. Maka elektron akan bergerak dari kutub negatif menuju kutub positif. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada suatu penghantar tiap satuan waktu. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai persamaan I sama dengan Q per T, di mana I merupakan kuat arus listrik dalam satuan ampere, T merupakan waktu dalam satuan sekon, dan Q merupakan muatan listrik dalam satuan coulomb. Muatan listrik Q dapat dinyatakan dengan persamaan N dikali E, di mana N adalah menyatakan banyaknya elektron, dan E menyatakan muatan elektron dalam satuan coulomb. Nilai dari muatan elektron adalah sebesar min 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Contoh soal. Jumlah muatan listrik yang mengalir selama 10 jam sebesar 9.000 coulomb. Hitunglah kuat arus listrik yang mengalir pada lampu. Pada soal ini, diketahui T sebesar 10 jam, kita jadikan 3.600 sekon. Q adalah 9.000 coulomb. Dan yang ditanyakan pada soal ini adalah besarnya arus listrik I. Kita gunakan persamaan I sama dengan Q per T untuk menyelesaikan perhitungan dari soal ini. Kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan tersebut, kemudian kita lakukan perhitungan, kita akan mendapatkan nilai I sebesar 0,25 ampere. Bila kita nyatakan dalam satuan miliampere, maka I-nya sebesar 250 miliampere. Jadi, kuat arus listrik yang mengalir pada lampu adalah sebesar 250 miliampere. Contoh lainnya dapat kamu lihat pada buku paket kita di halaman 7, yaitu contoh 1.1. Silakan dibaca dan dipelajari. Alat ukur listrik. Ampermeter merupakan alat untuk mengukur kuat arus listrik. Ini adalah gambar dari ampermeter. Voltmeter adalah alat untuk mengukur tegangan listrik. Ini adalah gambar sebuah voltmeter. Alat ukur listrik lainnya adalah ohmmeter. Digunakan untuk mengukur hambatan listrik. Ini adalah salah satu contoh gambar ohmmeter. Kemudian ada yang namanya multimeter. Multimeter adalah alat untuk mengukur kuat arus, tegangan, dan hambatan. Ini adalah gambar sebuah multimeter. Contoh berikutnya, berapakah nilai yang terbaca oleh alat ukur berikut? Disajikan, itu adalah ampermeter. Nah, jika diketahui pada soal tersebut, ampermeter menunjukkan nilai seperti yang tertera di situ, maka untuk membacanya, kita bisa menggunakan persamaan ini. Arus yang terbaca pada ampermeter tersebut dapat kita cari dengan cara skala yang ditunjuk oleh jarum penunjuk dibagi skala maksimum dikali batas ukur. Jadi, dari situ kita bisa lihat besarnya arus tersebut adalah dari hasil pembagian dari skala yang ditunjuk
itu angka 5, kemudian skala maksimumnya adalah 10 ampere, dan batas ukurnya adalah 10 ampere. Jadi kita dapatkan hasilnya 5 ampere. Soal yang B, alat tersebut adalah voltmeter. Artinya yang diukur pada pertanyaan B adalah berapa besar tegangan yang terbaca pada alat ukur tersebut. Cara membacanya mirip dengan cara membaca ampermeter, hanya beda simbolnya saja. Rumusnya tetap sama, hanya kita ganti I jadi V. V adalah skala yang ditunjuk bagi skala maksimum dikali batas ukur. Dari gambar sudah terlihat jelas bahwa skala yang ditunjuk itu adalah angka 8. Kita bagi dengan skala maksimumnya 10. Kita kali dengan batas ukurnya 5 volt. Kita peroleh hasil 4 volt. Hukum Ohm. Pada suhu tetap, kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar listrik sebanding dengan tegangan. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai V sama dengan I kali R, di mana V adalah beda potensial dalam satuan volt, I adalah kuat arus dalam satuan ampere, R merupakan hambatan kawat penghantar dalam satuan ohm. Grafik hubungan antara V dan I dapat digambarkan seperti ini, di mana pada sumbu X itu adalah tegangan dan pada sumbu Y adalah kuat arus listrik. Pada grafik ini, gradien atau kemiringan merupakan hambatan. Contoh soal. Pengaturan power supply atau DC generator untuk menghasilkan output tegangan sebesar 10 volt. Kemudian nilai potensiometer diatur ke 10 ohm. Berapakah nilai arus listrik I? Diketahui pada soal ini, V sebesar 10 volt, R sebesar 10 ohm. Dan yang ditanyakan pada soal ini adalah besarnya I. Kita gunakan persamaan I sama dengan V per R. Kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan ini, lalu kita lakukan perhitungan, kita akan dapatkan nilai I sebesar 1 ampere. Jadi, nilai arus listriknya adalah sebesar 1 ampere. Contoh berikutnya, tentukan besar hambatan pengganti pada rangkaian di bawah ini. Ada 4 buah resistor yang nilainya sama. Kita misalkan resistor ini sebagai R1, resistor yang ini sebagai R2. Ini R3-nya, lalu ini R4-nya. Nah, kalau ingin mencari besarnya hambatan pengganti pada rangkaian tersebut, yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita melihat bentuk rangkaian R1 dan R2. Jadi, pada kasus ini R1 dan R2 itu tersusun secara paralel. Maka, untuk mencari besarnya hambatan pengganti untuk R1 dan R2, kita gunakan persamaan 1/R paralel sama dengan 1/R1 tambah 1/R2. Kita masukkan datanya, kita perolehlah hasil R paralelnya sebesar 1 ohm. Setelah kita mendapatkan rangkaian paralelnya, maka kita bisa melihat rangkaian R3, R4, dan R paralel. Ketiga rangkaian ini tersusun secara seri. Karena tersusun secara seri, maka kita tinggal gunakan persamaan R seri sama dengan jumlah dari ketiga rangkaian tersebut. Kita masukkan angkanya ke persamaan, kita peroleh hasilnya rangkaian seri atau rangkaian pengganti pada soal ini sebesar 5 ohm. Contoh soal berikutnya. Perhatikan gambar rangkaian di bawah ini. Terdapat 3 buah resistor terhubung dengan sebuah sumber tegangan. R1 bernilai 1 ohm, R2 bernilai 2 ohm, dan R3 juga 2 ohm. Terhubung dengan tegangan sebesar 8 volt. Pertanyaannya adalah tentukan besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Nah, untuk menjawab soal ini, yang pertama kita lihat pada rangkaian tersebut adalah rangkaian R2 dengan R3 itu tersusun secara paralel. Sehingga
kita bisa cari hambatan pengganti pada R2 dan R3 dengan menggunakan persamaan 1/R paralel sama dengan 1/R2 tambah 1/R3. Kita masukkan nilai R2 dan R3 pada persamaan tersebut. Kita akan peroleh hasilnya R paralelnya sebesar 1 ohm. Kemudian kita perhatikan R1 dan R paralel. Ini sudah menjadi terhubung secara seri. Jadi, untuk mencari hambatan penggantinya, kita gunakan persamaan R seri sama dengan R1 tambah R paralel. Kita masukkan datanya, kita hitung dapatlah hasilnya 2 ohm. Nah, kalau hambatan pengganti totalnya sudah kita dapatkan, kita bisa menggunakan hukum ohm, yaitu V sama dengan I kali R. Nah, untuk kasus di soal ini R-nya adalah R seri. Kita masukkan nilai dari V dan R seri pada persamaan hukum ohm tersebut, kita akan peroleh hasilnya arus yang mengalir pada rangkaian ini sebesar 4 ampere. Contoh yang lain dapat kamu lihat di buku paket kita halaman 10, yaitu contoh 1.2. Silakan dibaca dan dipahami sendiri. Hambatan listrik pada kawat penghantar secara matematis dapat dinyatakan dengan persamaan R sama dengan Rho dikali L per A, di mana R merupakan hambatan kawat penghantar dalam satuan ohm, Rho merupakan hambat jenis kawat dalam satuan ohm meter, L merupakan panjang kawat penghantar dalam satuan meter, dan A merupakan luas penampang kawat dalam satuan meter persegi. Contoh soal. Berapakah nilai hambatan dari sebuah penghantar kawat tembaga? Hambat jenisnya sebesar 1,68 kali 10 pangkat min 8 ohm meter, yang memiliki panjang kawat 30 meter dan diameter 7 mm. Pada soal ini diketahui Rho sebesar 1,68 kali 10 pangkat min 8 ohm meter, L sebesar 30 meter, dan diameter sebesar 7 mm. Yang ditanyakan pada soal ini adalah berapakah nilai R. Untuk menentukan nilai R, terlebih dahulu kita hitung luas penampang kawat dengan menggunakan persamaan A sama dengan 1/4 kali Pi kali D kuadrat. Kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan ini, lalu kita lakukan perhitungan, sehingga kita mendapatkan nilai A sebesar 38,5 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Kemudian, kita gunakan persamaan R sama dengan Rho dikali L per A untuk menentukan nilai R-nya. Kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan ini, lalu kita lakukan perhitungan, sehingga kita mendapatkan nilai R sebesar 1,309 kali 10 pangkat min 2 ohm. Contoh berikutnya. Sebuah kawat penghantar dengan panjang 2L dan luas penampang setengah A mempunyai hambatan sebesar 50 ohm. Jika diambil kawat lain yang sejenis dengan panjang 8L dan luas penampang 1/4 A, maka berapakah besar hambatannya? Untuk mengerjakan soal ini, langkahnya kita buat dulu diketahuinya, kita tuliskan dulu semuanya. Yang pertama, kawat L1 atau kawat yang pertama memiliki panjang 2L. Dengan luas penampang A1 sebesar setengah A, dan besarnya hambatan pada kawat yang pertama R1 sebesar 50 ohm. Pada kawat yang kedua L2, panjangnya sebesar 8L. Luas penampang A2-nya 1/4 A. Kedua kawat tersebut memiliki hambat jenis yang sama. Nah, yang ditanya pada soal ini, berapakah besarnya hambatan R2. Jadi, untuk mengerjakan soal ini, kita gunakan saja rumus perbandingan seperti ini. R1 per R2 sama dengan Rho 1 kali L1 per A1 dikali A2 per Rho 2 kali L2. Kita masukkan ke persamaan tersebut data-data yang diketahui, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Lalu kita lakukan perhitungan, kita akan peroleh hasilnya hambatan pada kawat yang kedua itu sebesar 400 ohm.
Demikian penjelasan materi pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.